Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Pada hari ini kita akan membahas tentang al-asma al-khamsah dan al-af'al al-khamsah. Jadi kita coba cerita dulu apa isi itu asma al-khamsah. Jadi asmaul khamsah ini jamak dari kata isim. Dan khamsah artinya 5. Kenapa disebut asma? Karena lebih dari 2. Karena dia bentuknya jamak. Seperti itu. Jadi, isim yang lebih dari 2 disebut asma. Makanya asma'ul husna karena ada 99. Makanya al-asma'ul khamsah karena ada 5. Kayak gitu. Jadi, asma'ul khamsah ini artinya isim yang 5. Ya, ini. Asma'ul khamsah ada 5. Yang pertama yaitu abun, hamun, akhun, fu, sama zu. Abun artinya ayah, akhun artinya abang atau saudara laki-laki, bisa juga adik, saudara laki-laki. Lalu hamun artinya ada 2, yaitu mertua dan ipar. Hamun yang artinya ada 2, yaitu mertua dan ipar. Lalu ada fu artinya mulut. Lalu ada zu malin artinya orang yang mempunyai sesuatu. Dalam hal ini zu malin artinya orang yang mempunyai harta. Malin ini hanya contohnya. Nah, kita bisa ganti dengan kata lain. Misalnya bahasa Arab dari rumah apa? Bahasa Arab rumah baitun. Oke. Zu baitin berarti orang yang memiliki orang yang memiliki rumah. Bahasa Arab sekolah madrasah. Zu madrasatin berarti orang yang memiliki sekolah kayak gitu. Jadi kita bisa ganti katanya menjadi kata apa saja yang kita mau. Seperti itu. Lalu pada asma al-khamsah ini dia bisa berubah-berubah kata akhirnya. Bisa jadi abu, bisa jadi aba, bisa jadi abi. Seperti itu juga 4 yang lainnya. Seperti akhu, akho, akhi, hamu, hama, hami, fu, fa, fi, zu, za, zi. Seperti itu. Jadi huruf akhir bisa berubah menjadi ditambah waw, ditambah alif, ataupun ditambah ya. Tergantung posisinya nanti. Kita akan bahas satu persatu kenapa dia waw, kenapa dia alif belakangnya, kenapa juga ya belakangnya. Yang pertama, marfu dengan waw. Jadi, suatu huruf ataupun isim yang di belakangnya itu waw, isim khamsah ini, di belakangnya itu waw berarti keadaannya marfu. Itu namanya marfu. Yang masih ingat pelajaran lalu, marfu. Nah, yang pertama dia ditambah waw ketika dia kata tunggal. Misalnya Abu Hurairah. Kita cuma mau nyebut Abu Hurairah tanpa kita menyebut kata sebelumnya ataupun kata setelahnya. Jadi hanya kata tunggal itu aja. Misalnya kita mau bertanya, siapa dia? Dia Abu Hurairah. Siapa dia? Dia Abu Thalib. Seperti itu. Jadi cuma kata tunggal. Lalu keadaan kedua, isim kana. Kana ini adalah sebuah fi'il. Dan abuka di situ tertulis kana abuka fil baiti. Abuka di situ posisinya sebagai isim kana. Jadi perlu diingat bahwa suatu isim yang terletak setelah kata kana maka dia marfu. Dan semua yang marfu pada asma al-khamsah dia
berakhiran huruf waw. Jadi kana abuka. Tidak mungkin dia menjadi kana abaka atau kana abika. Karena dia marfu. Marfu harus huruf waw di belakangnya. Lalu ketika dia menjadi subjek atau pelaku dalam sebuah kata kerja atau dalam sebuah kalimat. Yang masih ingat bahwa dalam bahasa Indonesia kita mengenal subjek, predikat, dan objek. Bisa dibaca di contoh sebelah kanan. Ja'a abuka, yang artinya ayahmu datang. Ayahmu di situ sebagai subjek dan datang sebagai predikat. Ayahmu isim dan predikat itu fiilnya dalam bahasa Arabnya. Ayahmu datang. Ja'a abuka. Subjek disebut juga dengan fa'il. Jadi, ketika dia posisinya sebagai subjek dalam sebuah kalimat, maka dia marfu. Maka, semua yang marfu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa semua yang marfu harus berakhiran huruf waw. Jadi, ja'a abuka. Tidak mungkin ja'a abaka atau ja'a abika. Karena karena abu pada kalimat ini, dia sebagai subjek. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke mansub dengan huruf alif yang panjang. Alif yang pertama ketika dia sebagai objek dalam sebuah kata kerja atau dalam sebuah kalimat. Bisa kita kembali ke tadi, subjek, predikat, dan objek. Saya melihat saudaramu. Saya sebagai subjek, melihat sebagai predikatnya, fiil, saudaramu sebagai objeknya. Bisa dilihat di contoh di sebelah kanan. Ro'aitu abaka. Ro'aitu artinya saya melihat abaka sebagai objek. Nah, abaka di sini ayahmu. Ke ayahmu, saya melihat ayahmu. Contohnya di bawah ro'aitu akhoka, saya melihat saudaramu. Akhoka, seperti itu. Jadi, ketika akhoka di situ posisinya sebagai objek. Saya melihat saudaramu, seperti itu. Jika ada yang masih ingat, tasrif fi'il madi, ro'a, ro'u, ro'at, ro'ata, ro'atna. Jadi, ro'aitu di sini juga salah satunya. Itu artinya saya melihat. Dia kembali ke ana. Ro'aitu, saya melihat. Lalu yang kedua, isim inna. Isim inna berbeda dengan isim kana yang tadi. Isim inna, dia memansubkan kata setelahnya. Sedangkan kana memarfukan kata setelahnya. Dalam inna, ini inna akhoka talib. Sesungguhnya saudaramu adalah seorang pelajar. Seperti itu. Akhoka, tidak mungkin inna akhuka atau inna akhika. Karena inna pasti membuat kata setelahnya menjadi mansub. Mansub harus ditambah dengan huruf alif. Jadi inna akhoka. Seperti itu. Jadi dalam kata inna harus setelahnya mansub seperti itu. Yang ketiga, terletak setelah kata perintah. Seperti iftah faka. Buka mulutmu ya Muhammad. Iftah faka. Buka mulutmu. Iftah faka. Faka di sini sebagai objek. Buka mulutmu. Jadi mulut di situ sebagai objek. Buka pintu itu. Pintu sebagai objek. Buka mulutmu. Berarti mulutmu di situ sebagai objek. Seperti ke kaidah yang pertama bahwa objek pasti mansub. Seperti itu mansub di belakangnya huruf alif. Jadi iftah faka. Tidak mungkin iftah fuka atau iftah fika. Seperti itu. Jadi kita harus ingat ketiga ini. Yang kedua, jika ditambahkan asmaul khamsah dengan huruf ya, yaitu namanya majrur. Keadaan yang pertama yaitu masuknya huruf jar pada sebelum kata atau isim yang tadi. Jadi iltaqoi, contohnya di sebelah kanan, iltaqoitu bi abika. Iltaqoitu bi abika. Bi di situ salah satu huruf jar. Ada yang masih ingat juga?
min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, la, atau bakala. Jadi di sini bi termasuk huruf jar. Jadi iltaqaitu bi abika. Iltaqaitu bi akhika. Iltaqaitu bi hamika. Fihi. Sya'ura akhi alaman fihi. Fihi, kenapa fihi bukan fuhu atau fahu? Karena fi termasuk huruf jar. Seperti itu. Karena fi di sini bi termasuk huruf jar. Mengikuti kata sebelumnya. Seperti ini. Bi rojulin zi malin. Bi rojulin. Kenapa nih zi? Karena di belakangnya ada huruf jar. Jadi kita harus melihat sebuah kalimat itu secara utuh dari awal. Seperti itu. Ini adalah rangkuman dari ketiga yang di atas. Bahwa waw itu marfu, alif itu dia mansub, dan ya itu majrur. Seperti itu. Ini yang tadi, tiga di atas. Langsung saja kita ke